Masya Allah, ini Parno repot ini. Masya Allah, kenapa ngerekod? Kan belum mulai. Gung, Riagung, Mas Riagung. Awak. Kemarin katanya kamu menang di KMPN ya, Iya animasi. Pak, sama teman-teman. Wah, mantap. Alhamdulillah. Kayak apa sih animasimu? Saya pengen lihat dong. Bisa share nggak? Share screen. Ngomong belum mulai. Sambil nunggu teman-teman juga. Di YouTube ada. Ada Pak di YouTube Pak. Oh ya udah, linknya aja mungkin ya. Bentar Pak. Linknya nanti saya tunjukkan lewat sini aja. Menang kok ngisin apa namanya? Kok izin menang? Berapa orang? Dari kelas 1 semua ya? Iya Pak, kelas 1 semua. Wah, dibuat pakai apa itu? Flash. Pakai Unity Pak. Kok Unity? Jadi penasaran. Jadi penasaran. Mana chatnya? Sebentar Pak. Lara sabar gitu. Record. Record. Sudah take down sama Google ya. Karena menang. Dapat hadiah berapa ya, Gung? Hadiahnya uang bukan? Atau apa? Sertifikat aja? Iya Pak, sertifikat medali sama uang Pak. Ah, menarik. Uangnya berapa? Juara berapa sih? Juara 3 ya? Iya juara 3. Alhamdulillah. Juara 1 5 juta, juara 2 3 juta, juara 3 1,5. Juara 3 2 juta lah ya. 1 Pak, 1. 1 juta. Iya. Wah, iso tuku kaos. Ipo umpet kene ngendi linge. Bentar Pak. Bentar. Oh iya Pak, bentar. Aku share linknya. Hmm. Kelompoknya siapa aja, Kang? Kamu terus Alvin Aprianto, kelas IK 1D sama Nicholas Kevin Sagala, kelas IK 1C. oh, C sama D ya. Iya, Nah, itu ya Pak. Sui. Itu Pak. Sui. Nyarinya lama. Ketelisut Nendi. Ini kategorinya apa sih? Game development. Wah, serem loh. Virusnya pakai partikel ya itu ya. Teman-teman mungkin ada yang butuh lihat juga ya. Kita lihat miliknya Riagung. Wah, ini harusnya juara 1 nih ya. Kenapa juara 3?
Nah, kamu buat game ini ya, Gung ya? Ceritanya gimana, Gung? Was, Iya, Pak, mantap, sama Mas. teman-teman, Pak. Canggih, no, kan, no. Iso nggak game 3D dan nih, mantap. Tuh, wis. Baru mulai menikmati sudah selesai. Setting kotamu dapat dari mana? Ini nggak bikin kan ya? Enggak, Pak. Tapi menarik itu yang lalu lintas ini loh. Ini mainnya di Unity semua ini. Iya, Pak. Ini buat animasikan satu-satu gitu. Kayaknya iya, Pak. Bukan aku, Pak, yang buat Iya, iya, videonya. iya. Iya, iya. Iya, iya. Mantap. Virusnya partikel system bukan ya? Kamu bikinnya pakai apa? Apa cuman objeknya kamu gandain aja? Iya, Pak, itu asetnya. Cuman buat animasikan muter-muter gitu ya? Mau banyakin gitu. Nggak mau bagian partikel system. Oh enggak ya, karena kamu nanti pengennya nembak ting ya. Iya, Harus Pak. ada objeknya ya. Nembak ini. Bagus loh, serem ya. Setting kotanya bagus. Sama ini. Kamu udah bisa bikin game 3D-nya. Kontrolnya lewat apa ini? Oh, keyboard ya? Gung ya? Iya, Pak. Keyboard mouse. Oh, keyboard. Iya, 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 iya. Hmm. Udah bagus lah. Mantap memang. Berarti aset-asetnya seperti polisi kayak gini bikin sendiri. Ini bikin sendiri masyarakatnya gitu ya. Masyarakat. Iya, Pak. Oh, wah, kayak game RPG teman-teman. Terus kamu nggak usah ini aja, nggak usah TA, kamu ngajuin ini udah lulus kamu. Ya Gung ya. Kamu langsung TA aja Gung. Ini dikerjakan dalam waktu berapa minggu ini? Itu 1 bulanan, Pak. Hmm, bagus, udah bagus itu keren. Berarti itu nanti masuknya ke video ya. Kamu berarti create videonya aja berarti ya. Berarti apa namanya? Create video di permainanmu terus kamu edit di luar ya berarti ya. Iya, Pak, itu yang buat video itu sama gamenya kebanyakan yang lain, Pak. Alvin sama Nicholas. Iya. Kalau di Blender sama di Unity enakan mana itu yang tapi sebenarnya asetnya bagusan di Unity di Blender sih karena semua aset di Blender semua kamu bawa ke Unity. Tapi secara gameplay harusnya memang ke Unity. Maksudnya kamu bikin game di Blender kan nggak mungkin kan. Tapi kamu masuknya
Maksudnya kan ke animasi ya. Iya, Gung ya. Kamu ibaratnya nggak kamu bikin video aja nembak-nembak gitu ya. Tapi susah nih. Lebih susah, lebih gampang bikin gamenya terus kamu bikin video daripada bikin animasi dari awal. Kayak contohnya itu orang apa namanya? Yang review game itu loh. Review game itu kan lebih gampang. Maksudnya kayak orang yang membuat konten video di YouTube yang nge-game terus nanti bikin cerita gitu lebih enak karena dia nggak bikin animasinya dari awal terus kontrolnya nggak bikin settingnya sudah ada tinggal misalnya kayak game-game Free Fire itu kan ada yang diparodikan ya gitu ya meskipun itu di dalam permainan Free Fire ya. Sering juga yang di PUBG itu juga sering. Wah, yang juara satu mana Gung? Yang Palingnya juara ada satu. Nggak tahu harusnya ya Pak. lebih bagus dari kamu ya. Iya. Udah di Android atau Pak yang juara satu Pak? Oh cuman Android doang. Bukan Pak, sama apa itu, gameplaynya sudah lebih rapi gitu Pak. Lebih jelas gitu. Sama story-nya. Coba lihat linknya ada. Oh ini game KMPN 3. Oh enggak ini nih penamaanmu ya. Pokoknya Politeknik Batam Pak. Oh, Politeknik Batam. Yang juara 2 itu PENS Surabaya. Ada Iya, strukturnya ya. Struktur iya, penulisannya ada seperti ini. iya Pak. Gampang nih. Wah, kalau rumit nah. Panas sama juara 3. Nonton pertama aja sudah rumit itu. Maksudnya yang di awal ini. Scene-nya aja udah. Maksudnya settingannya udah bagus. Hmm, mana? Oh, wis. Loh, kok yang ini? Cerita doang. Itu animasi, Pak. Oh, kamu Itu game ya? animasi Pak. Game development Pak. Ah, ya, 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 ya. Bentar, kita cek animasi. Menyedihkan. Ini settingannya mantap. Gue serem. Detailnya di kamarnya itu bagus. Bagus, 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 bagus semua. Bagus semua yang dapat dari mana nih? Kayak orang India ya. Download kali. Curiga. Hmm. Game development Polibatam KMPN. Gonggong. Namanya Idle Breeder kayaknya Pak. Duh, lali. Ide Oh, iya. Brother. Idle
Breder. Idle. Idle Breder. KMPN 3 Politeknik Batam. Oh, jam. Idul. Mana? Idle Breeder. Kayak gitu Pak ya. Yang Idle mana? Breeder. Oh iya. Iya, bagus. Sudah jam 4, kita masuk aja dulu ya. Ya Pak. Oke, terima kasih sudah menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Masalah. Iya dah, nanti saya copy dulu ini. Iya, ya teman-teman, hari ini kita bikin Android lagi, Blender lagi. Apa namanya? Ya, kalau teman-teman lihat di El Nino, teman-teman nanti lihat source yang nanti bisa dipakai oleh teman-teman untuk membuat apa namanya low poly ya. Low poly itu yang grafiknya nggak terlalu susah atau nggak terlalu memakan memori. Yang pertama dan yang pasti itu adalah mudah membuatnya karena lebih simpel. Jadi kalau teman-teman lihat itu di bagian low poly karakter and rigging. Kenapa harus low poly ya? Karena memang device teman-teman dan device saya ini nggak cukup kuat untuk mengrender yang kalau misalnya teman-teman bisa bikin satu objek, terus nanti kalau di eksekusi atau di render terus jadi hang itu kan nggak jadi karya. Mendingan kita langsung masuk ke low poly karakter. Nggak masalah. Low poly karakter itu seperti apa miliknya Mas Riagung tadi ya, low poly karakter. Jadi lebih smooth, lebih enak, lebih ringan harusnya. Nah, teman-teman kalau lihat di reference atau resource yang ada di internet, teman-teman nanti akan dilihatkan satu yang ini, dua yang ini, tiga yang ini. Tapi kita bisa tambah ya, kalau teman-teman bisa cek ya miliknya yang kemarin malah. Mana? Miliknya Isam dari sini. Nah, dari ini. Dari miliknya Isam. Maaf, lupa namanya siapa. Nah, ini dia orangnya. Jadi, nanti teman-teman bisa cek lah ya. Lari ke YouTube-nya gimana ini? Lari ke YouTube. Share. Kopi aja dulu. Oke. Impenzia. Jadi teman-teman nanti bisa cek di Impenzia. Jadi di sana nanti enak teman-teman bikin animasinya atau rigging atau mungkin bikin karakternya itu lebih smooth, lebih enak kalau menurut saya sih. Jadi menurut saya nanti langsung aja ke Impenzia ini, nggak perlu langsung atau nggak perlu masuk ke bagian yang contohnya ini. Yang contohnya ini kan ada free resource from internet ini. Saya kira sama, model-modelnya juga sama. Tapi bagaimana cara membuatnya itu juga hampir-hampir mirip. Kalau tahun kemarin memang saya membuat dari model yang ini dan hasilnya itu yang nendang bola itu. Animasinya memang cuma sedikit
Kalau ceritanya belum dapat kalau menurut saya juga, jadi ya nanti teman-teman bisa lebih mengembangkan. Dan nanti teman-teman kalau teman-teman ini nggak wajib sih ya, nggak wajib. Jadi ada informasi aja. Jadi nanti teman-teman bisa mengikuti kompetisi yang ada di Kemendikbud. Siapa tahu menang. Ini hadiahnya juga gede. Di bagian video. Jadi di bagian video festival video edukasi ini tuh ada kompetisi yang nanti ada beberapa kategori. Nah, kategorinya itu salah satunya ILM, Iklan Layanan Masyarakat Pendidikan. Nah, nanti teman-teman bisa ikut di sini. Kalau teman-teman ada yang senang editing video kayak tadi ya, siapa tadi? Grupnya Mas Riagung tadi, mungkin bisa masuk ke sini. Infonya dulu aja. Jadi mungkin kalau nanti teman-teman di animasi ini, animasinya teman-teman mau dibikinkan atau ditujukan ke sini, nanti juga saya format ditujukan ke sini. Jadi biar nanti lebih bermanfaat animasi teman-teman. Jadi nanti itu ada beberapa kategori lomba, salah satunya ILM. ILM ini kenapa dipilih? Karena dia itu singkat dan cocok untuk animasi kita. Karena itu dia cuma 30 detik sampai 1 menit. Ya, 30 detik 1 sampai 1 menit. Jadi memang cocok untuk animasi 3D karena 1 menit itu di animasi 3D itu luar biasa susah. Meskipun meskipun cuma seperti itu susah dan memerlukan waktu dan concern yang lumayan banyak. Kecuali kalau nanti teman-teman sudah ada sudah ada objeknya atau sudah ada yang bisa diedit, nanti video-video yang bisa diedit itu tinggal dimasukkan ke video editor kayak salah satunya mungkin Adobe Premiere ya, nanti bisa lebih cepat. Tapi kalau teman-teman belum dari awal ya nanti akan sedikit panjang dan memang concernnya akan sedikit lama. Ya, nanti ditujukan di sini, nanti karyanya itu salah satu judulnya atau arahan ke Merdeka Belajar, Toleransi, Pelestarian Budaya, Anti Korupsi, Literasi, Semangat di Era New Normal. Iklan layanan masyarakat, kalau teman-teman pengen lihat contohnya itu yang kemarin malah. Mana? Iklan layanan masyarakat. Sebentar. Tak tahu mana. Ini bukan. Yang miliknya Kominfo kemarin, di mana ya? Kominfo. Anti phishing gitu. Jadi sebentar kita cari dulu di sini. Kominfo anti phishing. Nggak ada. Iya, lupa. Ada di setahu saya, itu kemarin saya malah lihatnya dari salah satu contoh yang ini. Aduh, bukan. Saya taruh mana ya? Ada yang pernah lihat ada yang wanita gemuk terus dia sebagai dosen, sebagai direktur satu perusahaan terus dia ketipu karena salah website gitu loh. Dia memasukkan kartu kredit. Ya ceritanya seperti itu. Ya lupa di mana namanya linknya.
Nanti bisa dicari atau nanti kalau saya sudah temu saya tambahkan di linknya sana. Kembali ke festivalnya, jadi 30 detik sampai 1 menit ini kalau teman-teman lihat ya singkat dan memang harus padat dan harus mengantarkan cerita yang pengen atau alur cerita atau apa namanya kalau di software itu bisnis prosesnya harus jalan nih. Kalau di di cerita atau di naskah itu nanti teman-teman harus pada gameplaynya itu atau permainannya itu nanti seperti apa atau nanti harus menyampaikan sesuatu yang pengen disampaikan ke masyarakat itu harus nyampe dalam waktu 1 menit itu. Nah, animasi teman-teman nanti cobalah dikesanakan. Jadi dari pertengahan semester sampai ke akhir semester nanti kan teman-teman bikin animasi. Daripada nanti animasinya nggak masuk kan, maksudnya nggak jadi apa-apa, teman-teman bisa belajar untuk mengikuti kompetisi yang lain. Loh, yang kompetisinya membatik gimana Pak? Ya, batik ya tetap jalan. Banyak gitu. Ya membatik itu utama, kalau yang ini tambahan. Ini nggak wajib ya, teman-teman kalau nanti ya meskipun nanti saya tema-temanya nanti saya arahkan ke sini ya teman-teman ya. Nggak wajib, tapi kalau nanti teman-teman jadikan tugas, terus nanti tugas teman-teman itu nanti bisa bermanfaat, itu malah lebih bagus kalau menurut saya. Oke, terus yang harus diperhatikan di sini waktunya ya. Waktunya itu panjang, masih panjang teman-teman. Nah, Juli ya, Agustus, September, masih ada 2 bulan lagi. Jadi nggak perlu terlalu buru-buru. Ya meskipun nanti di tugas-tugas saya ya sesuai dengan kategori mingguan ya. Jadi nanti teman-teman mengumpulkannya mingguan. Jadi bisa membuat 30 detik atau 1 menit untuk keperluan edukasi masyarakat yang concernnya di pendidikan, merdeka belajar, toleransi, pelestarian budaya, anti korupsi, literasi, dan semangat di era new normal. Nah, gampang ya. Pokoknya yang semangat di era new normal ini isu paling terkini mungkin paling banyak yang akan dieksekusi. Ya, bentuknya apa? Bentuknya video. Video seperti ya video, bukan apa namanya? Bukan game, bukan. Jadi teman-teman tinggal bikin video. Tinggal ngedit-ngedit di video, terus nanti komponen dari video tersebut adalah salah satunya animasi yang teman-teman bikin. Seperti itu. Nah, nanti pemenangnya, keren ya pemenangnya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ini menarik banget, karena pendaftarnya itu sedikit dan hadiahnya banyak. Keren banget ya. Hadiahnya banyak, pendaftarnya sedikit. Sedikit apa? Coba nanti teman-teman lihat nih. Ini baru orang 41. Ini aja terdaftar, belum verifikasi, karya belum diterima juga banyak. Karya yang sudah terima ini berarti karya yang siap dikompetisikan. Masih ya intinya peluangnya terbuka lebar lah. Terbuka lebar, jadi nanti teman-teman kalau ini modelnya individu kan ya, modelnya diindividukan. Jadi bisa seperti apa namanya, seperti yang bisa diambil dari internet yang gratis, silakan nanti dipakai kan ya. Aset-aset yang nanti bisa dimunculkan seperti yang mungkin miliknya Mas Riagung tadi yang tata kotanya itu kan nggak mungkin bikin sendiri. Suudon. Jadi bisa download terus nanti tinggal alur ceritanya dari teman-teman. Jadi terus nanti objek-objek yang nanti atau aset yang nanti jadi pemeran utama ya nanti bisa dibikin sendiri. Seperti itu. Hadiahnya yang ILM itu hadiah pertama ya nominasi aja lah ya. Kita mengarah ke nominasi dari bagus.
nominasi, 9 nominasi itu dapat 1 juta kan lumayan kan. 9 tambah 3 itu berapa itu? 12 tambah 3 ada 15. 15 karya yang bisa dihadiahi. Kalau teman-teman mau nyari hadiah berarti dari ILM tadi, kategori ILM tadi itu ada berapa, nanti tinggal diambil 15 ILM. Ini yang sudah karya telah diterima berapa? Ada 15 nggak? Kalau enggak berarti kan kalian yang nomor 15. Pasti dapat hadiah. Ya harapannya seperti itu. Apalagi Mas Riagung ini, Mas Riagung ini mungkin kandidat terkuat ini. Kandidat juara seterusnya ini. Bisa ini nanti bisa mengikuti inilah. Silakan nanti yang teman-teman yang berbakat atau mungkin nanti animasinya berhasil sampai akhir atau mungkin bisa layak dikompetisikan, nanti silakan diikutkan. Kalau enggak nanti di bagian akhir kan, di akhir semester nanti mungkin ada animasi dari teman-teman yang bisa dimasukkan. Mungkin pas UAS nanti bikin animasi itu kan. Nanti hasilnya bisa masuk sini kan bisa saja. Oke, itu teman-teman silahkan nanti ikut inilah. Hidup-hidup submit gitu. Siapa tahu nanti dapat uang jajan lah ya. Lumayan buat beli cilok. Temanya itu berkarya penuh makna, membangun karakter bangsa yang berbudaya, nasionalis, dan religius. Sesuai dengan ILM tadi aja. Temanya mungkin endemi. Gitu teman-teman, silahkan nanti diikuti. Oke, saya kembali ke miliknya Ikenza. Ikenza ini kalau teman-teman cek nanti ini saya sudah subscribe setahun yang lalu. Karena memang bagus. Dia itu ya kalau menurut saya sudah expert lah di Blender atau mungkin di Unity juga. Karena setelah di Blender nanti dia ada beberapa game yang nanti diciptakan dari objek Blendernya tersebut di Unity dijadikan game. Oke, ini juga kebanyakan juga nanti bisa teman-teman dapatkan dalam kurun waktu yang cukup cepat. Jadi dia itu terobsesi dengan 10 menit, misalnya bikin apa itu 10 menit. Reclo Polygai in 10 minutes ya gitu. Ya seperti itu. Jadi nanti bisa dicoba lihat. Beberapa yang saya coba kemarin itu minimal ada 3. 3 itu salah satunya ini Easy Low Poly Character Modeling. Terus yang kedua itu rig dulu atau memberi tulang. Yang ketiga itu ada lagi frame animation. Nah, jadi nanti bisa mengeksekusi 3 ini teman-teman. Untuk membuat karakternya, untuk membuat pertulangannya, dan mungkin animasinya. Semuanya nanti mirip-mirip. Semuanya nanti mirip-mirip. Maksudnya, ya kalau nanti teman-teman bisa bikin satu, berarti nanti yang lain itu juga akan sama. Karena minimal ya kata teman-teman bisa bikin satu dulu, nanti lancar satu, yang lainnya tinggal copy. Animasinya tinggal copy itu bisa. Salah satunya yang coba saya terapkan tadi di bagian Blender itu kemarin saya sudah ciptakan satu polisi dan tadi itu saya penasaran nanti kalau polisinya itu ngopi apakah saya harus ulang dari awal, ternyata enggak, jadi animasinya itu bisa masuk di kopiannya yang satunya. Jadi kita lihat animasinya berjalan, lari, berhenti, lari lagi lebih cepat. Iya. Ini animasi cuman ada 2.
yaitu idle sama run. Cuman run-nya itu kita bisa percepat dan kita bisa perlambat. Settingannya di mana? Nah, nanti teman-teman bisa lihat di videonya Ipenzia. Ini beneran bagus. Jadi pada nanti teman-teman apa namanya dapat apa maksud saya skip yang tadi ya, yang ini teman-teman mungkin bisa skip. Mungkin kita bisa langsung ke Ipenzia-nya. Jadi dari membikinnya low poly, terus nanti riggingnya, nanti terus di frame animation-nya, nanti bisa mengikuti alurnya miliknya Ipenzia. Enak, beneran enak. Jadi dia itu neranginnya detail, nggak terlalu bertele-tele dan cepat. Cepat. Sekitar 30-an menit, 30-an menit. Jadi kalau teman-teman nanti praktekkan ya mungkin 2-3 jam. 2-3 jam. 2-3 jam. Karena kecepatannya dia sama kecepatan kita mungkin beda. Itu resource yang nanti mungkin teman-teman akan pakai ya. Jadi jangan lupa jangan terpaku sama resource yang saya berikan. Silakan nanti cari yang ada di YouTube, cari di mungkin website lain yang mungkin akan bermanfaat untuk teman-teman. Tujuan kita nanti mungkin di animasi, jadi nanti kalau ada yang berhubungan dengan animasi, nanti coba nanti teman-teman pelajari. Itu teman-teman. Jadi yang saya animasikan tadi ya, coba bikin video. Jadi video saya itu saya susun di Adobe Premiere. Adobe Premiere, meskipun saya juga nggak terlalu bisa juga Adobe Premiere. Paling kan cuman nyusun-nyusun kan ya. Kalau Mas Riagung kemarin bikinnya pakai apa ya? Filmora kali ya? Filmora itu lebih kekinian ya? Lebih ringan sih menurut saya. Ada yang video editing itu nanti teman-teman bisa bikin Filmora. Jadi harus dari animasi teman-teman ini yang sudah seperti ini. Nanti teman-teman itu tinggal bikin atau tinggal render animation ini. Terus nanti file renderan itu kan bentuknya apa? Bentuknya bisa MP4 atau mungkin AVI. Nanti bisa dicek atau diincludekan ke dalam eh, salah satunya video editing yang terkenal yaitu Adobe Premiere. Nah, ini tadi saya coba bikin cerita singkat. Cerita singkat aja kalau nempel-nempel kayak gini ya lumayan, ternyata membutuhkan waktu ya lebih kurang 1 jam. Padahal cuma berapa menit ya. Nggak ada 1 menit. 15 detik. 15 detik. Ya, 15 detik. Silahkan dilihat dulu. Saya cekkan yang video setelah dirender dari Adobe Premiere saja. Ceritanya dapat ya teman-teman, ngejar pencuri gitu. Padahal ya pertamanya juga nggak pengen ngejar apa namanya, nggak pengen ceritanya tentang ngejar pencuri, karena animasinya running sama idle aja terus nggak mau ngapain. Ya nanti sebenarnya bisa banyak animasinya dan nanti teman-teman bisa susun di NLA itu.
Nah, itu 15 detik. Kalau mau ikut lomba tinggal 2 kali lebih lama. Mungkin di setting yang berbeda atau mungkin diperpanjang larinya aja, didramatisir. Bisa aja. Nanti pakai multicam itu bisa juga. Jadi setelah minggu depan kita masuk ke multicam. Nanti teman-teman kalau mau belajar Rigify, nanti silakan Rigify itu bisa teman-teman pelajari sendiri untuk minggu depan. Rigify nanti miliknya Ipenzia juga. Jadi nanti resource-nya bisa diambil di Ipenzia. Nanti yang minggu depan nanti saya masuk ke multikamera. Jadi yang teman-teman yang tertarik tentang rigging dengan menggunakan Rigify, ini mudah, memang gampang, dan di Dodi miliknya Dodi Animation itu juga sama, dia miliknya Rigify. Yang di Ipenzia yang pertama tadi dia menggunakan Iki yang di pertemuan sebelumnya kita nggak masukin. Jadi terlihat kaku, teman-teman. Terlihat kaku, kakinya nggak mau nekuk. Oke, yang pertama kita masuk ke bagian auto mirror. Auto mirror itu nanti teman-teman bisa dapat di Ipenzia juga. Auto mirror itu maksudnya ini teman-teman nanti kemarin juga sudah saya sampaikan juga sih. Jadi ketika nanti teman-teman membuat objek, nah ketika membuat objek seperti ini, jadi nanti teman-teman nggak ketika nanti mau membuat objek yang simetris, teman-teman nanti dari kiri sama kanan itu kita tinggal menyesuaikan. Misalnya kita kerjakan yang bagian kiri, nanti teman-teman yang bagian kanan itu nanti akan terimbas atau yang sebelahnya. Nah ini di bagian Blender, nanti teman-teman akan dapat ketika teman-teman belajar yang video pertamanya Ipenzia tentang easy low poly karakter modeling ini, dia menggunakan namanya auto mirror. Ini saya kurangi ya dan laptopnya. Auto mirror. Nah, teman-teman bisa dapatkan auto mirror itu di bagian add-on, cari aja mirror gitu. Auto mirror ini centang aja. Centang, simpan preference-nya. Tuh. Nanti munculnya di mana? Munculnya di bagian sini. Klik N, bagian edit, mana? N, auto mirror, create, maaf, view, tool, item, di mana sih? Edit harusnya di sini sih. Auto mirrornya muncul. Ini dia. Nah itu mirrornya. Gulung ke bawah harusnya. Nah ketika nanti teman-teman klik auto mirror, jadi otomatis yang kiri dan kanan itu nanti otomatis akan sama. Jadi ketika nanti teman-teman membuat objek dari sini, seperti yang saya praktekkan kemarin dari dari box-box yang nanti bisa dimirrorkan. Kalau nanti teman-teman mau bikin dari satu box, nanti di Ipenzia ini nanti akan diajari ya dari satu box tersebut. Oke. Oke. Skip. Oh iya. Share sound. Like this one. Ya, nanti bisa dilihat sendiri bagaimana cara bikinnya. So Yang penting dia itu nanti membuat dengan menggunakan prinsip setengah ya. Setengah dari objek simetris, jadi teman-teman nanti membuatnya itu lebih mudah.
sama seperti konsep yang kemarin, cuman yang ini lebih satu box nanti langsung bisa membuat satu karakter, lebih enak daripada nanti teman-teman beberapa box atau mungkin beberapa apa namanya mesh yang nanti bisa menjadi lebih kompleks sih. Ya, dari satu box ini nanti tinggal dipotong kayak gitu kan, tinggal dipotong loop cut. Nanti kalau loop cut di bagian kiri ya nanti otomatis bagian kanan juga sama. Seperti itu. Keys X. Nah, nanti tinggal bikin dari sini. Nah, setelah itu nanti teman-teman akan diajak Vivenzi ya. Ini saya tur aja ya. Nanti teman-teman praktekin sendiri. Vivenzi ya. Karena nggak mungkin nanti selesai kalau saya praktekkan 3 video ini nggak mungkin selesai dalam satu pertemuan. Makanya ini saya show-kan aja dulu. Nanti teman-teman diajak ke bagian rigging. Riggingnya itu juga You're not super one of those mudah. boring everyday designer Ya nerds. sama seperti You've yang got kemarin, style, kita tinggal talent, nambahkan with unlimited creativity and .l sharp untuk skills to membuat make yang any bagian mock-up or kiri dan nanti otomatis yang bagian kanan ini tinggal Press normal tab. simetris ya, menggunakan simetris. Ini kita tentukan dulu, terus nanti yang bagian ini tinggal bagian pertulangan ini sudah ditentukan, ini .l, 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 yang bagian kiri-kiri ini .l semua. Biar apa? Biar nanti ketahuan ini kiri, dan terus nanti kalau misalnya kita menggunakan simetris, itu nanti akan dapat yang L-nya ada, yang R-nya, jadi akan sebaliknya, langsung R. Seperti yang saya contohkan kemarin. Mirip sama simetris seperti ini. Ini .r, .r, .r yang otomatis di apa namanya? Dieksekusi atau secara otomatis akan dibuatkan untuk teman-teman. Oke, keren. The belt that we could get. Nah, yang bagian sini ini nanti teman-teman akan diajari inverse kinematic ya, atau IK. IK nanti teman-teman ini nanti penting untuk pergerakan yang lebih smooth ya, tidak seperti kotak boxman yang saya bikin yang pertama itu, karena memang belum ada inverse kinematicnya dan wake paintingnya. Nanti teman-teman bisa diajari di sini, diajari dengan menggunakan inverse kinematic dan wake painting. Terus yang selanjutnya apa ini? Oh iya, jadi ada namanya paint texture. Paint texture kemarin kita sudah pernah nyoba ya paint texture. Ada cara lain yang diperkenalkan dari Impenzia. Jadi dia itu membuat apa namanya, satu gradasi warna yang nanti kita bisa bikin atau bisa buat dari Photoshop atau mungkin bisa diambil. Jadi ada konsep yang cukup menarik. Jadi kalau bikin low poly ternyata nggak terlalu susah gitu intinya, nggak terlalu susah. Jadi misalnya kita bikin yang ini dulu lah, kita edit sebentar. Ctrl F, Ctrl L juga di sini. Saya ambil 3, ke extrude Z, kita lipat juga di bagian sini, kita ambil bagian base-nya, kita extrude. Kita coba bikin monster. Ya nggak apa-apa ya, bikin monster ya. Scale dulu.
extrude, scale, extrude, scale. Iya, oke. Mantap. Jadi ketika teman-teman dulu itu pakai UV editing ya, UV editing di bagian sana, itu nanti teman-teman akan dapat peta seperti ini juga sama. Jadi nanti untuk menggambar itu dengan menggunakan UV editing, ini nanti juga sama ketika nanti pakai yang texture painting seperti yang pernah saya sampaikan dulu. Kayak dulu itu kita menggunakan box, terus nanti tekstur paintingnya itu kita bisa menggunakan gambar box, terus nanti kita brush gitu. Ya ini juga sama, kita menggunakan sama, yaitu kita menggunakan literasi atau sampel yang sudah ada, warna-warna yang sudah ditentukan, atau apa namanya, tekstur yang sudah ada yang sudah ditentukan. Kita bisa cek di bagian tekstur painting. Jadi nanti bisa teman-teman bikin tekstur painting itu dari sini. Kita bisa bikin dari sini. Seperti yang dulu itu kita tambahkan apa? Image texture. Jadi kita bisa tambahkan image texture, color-nya kita masukkan ke bagian base color. Ini nanti teman-teman bisa dapatkan dari Benzia juga. Terus bagian sini nanti teksturnya yang nanti teman-teman dapatkan itu bisa bikin, kalau memang belum ada. Misalnya kita bisa, kalau teman-teman belum color map, kita bisa bikin ini warnanya agak merah mungkin. Nah, atau teman-teman punya mapping line. Mapping line itu yang mana? Mapping line itu bisa diambil dari miliknya Impenzia. Nanti bisa teman-teman download. Itu mappingnya itu bisa color mapping. Langsung berubah warna. Enak banget kan ya? Color mapping seperti ini. Nah, terus di bagian texture painting ini khususnya untuk low poly. Untuk low poly, ini kita tinggal menyesuaikan dari, kita scroll up. Ini color mapping tadi, yang color mapping.png. Nah, ini tinggal kita tinggal edit aja bagian teman-teman yang mau dirubah warnanya itu yang bagian mana gitu. Di sini kita enak banget. Terbantu lah, minimal terbantu. Jadi kalau teman-teman nanti merasa kesusahan, nanti coba dilihat lagi texture painting. Oke, di sini kita bisa bikin teksturnya dari map-nya tadi. Oke. Nah, ini nanti tinggal dipilih warna dari sini, teman-teman. Enak banget ya. Jadi dari sini itu teman-teman bisa seleksi dan scale, nanti warnanya itu nanti nginduk ke warna apa. Misalnya nanti warnanya itu agak ke orange-an gitu. Nanti kita bisa lihat secara langsung itu di bagian tekstur painting itu langsung nanti berubah secara tekstur sesuai dengan warnanya. Nah, di bagian-bagian tertentu nanti teman-teman itu bisa ngedit sesuai dengan bagiannya. Maksudnya gimana? Iya, nanti misalnya bagian sini nanti saya mau bikin warnanya beda. Misalnya ini pakaiannya gitu ya. Ya, kompletnya nanti di Benzia dapat teman-teman, santai aja. Terus nanti teman-teman bisa gerakan di bagian sini tuh,
Oh, wah, pencet. Di bagian tekstur painting, oke, kita bisa rubah di sini tuh biar langsung kelihatan. Kalau nggak langsung kelihatan kan nggak manis ya. Di sini kita bisa rubah, misalnya di sini kuning, misalnya bagian sini sampai belakang. Ini nanti dia akan nyari sendiri. Karena kita sudah kelompokkan ya. Seperti ini. Ini karena kita reses tadi ya, cerita reses jadi kecil, jadi otomatis dia akan mudah kita handle. Seperti itu. Mungkin yang bagian sini juga sama. Ini kita gerakkan dengan klik G dan oh iya, kita pakai screen cascade ya, maaf. Terus bagian kaki, nah, ini asal aja teman-teman. Terus kita bisa gerakkan dengan G dan kita kasih warna kulit ya. Kalau di sini mau dikasih potongan gitu, potongan celana, klik 3 untuk face, klik ALT untuk men-select look, klik G untuk mengarahkan warna. Nah, seperti itu. Jadi yang saya lakukan untuk satu polisi ini juga sama. Jadi nanti tergantung potongan dan tergantung bentuknya. Cuma nanti waktunya akan lebih panjang kalau harus bentuk sesuai dengan yang polisi ini. Bisa mungkin 1 jam. Nah, ini bisa nanti teman-teman praktekkan bagaimana cara tekstur painting di low poly. Jadi dengan menggunakan literasi warna yang kita dapatkan dari Venza. Atau kita bisa bikin sendiri sebenarnya. Jadi ini sebenarnya gradasi warna yang nanti bisa dipakai intinya. Jadi nggak terlalu, jadi misalnya kuning paling muda, terus kuning cerah, kuning agak redup, kuning redup. Semuanya seperti itu. Oke, itu literasi yang nanti bisa dipakai. Jadi di sini kita kalau misalnya view-nya dengan menggunakan render view atau mungkin material view, ini nanti sudah kelihatan. Atau nanti teman-teman bisa klik di bagian sini ya, bagian bagian modeling, nanti bisa diklik tekstur. Nanti bisa langsung kelihatan teksturnya, nggak perlu di bagian material. Dan di sini pun nanti otomatis akan bisa kelihatan karena kita sudah memasukkan, kalau kita colornya itu berdasarkan material ya, nanti materialnya warnanya apa menyesuaikan. Gitu teman-teman. Ini salah satunya ya, salah satu yang nanti teman-teman bisa dapatkan dari Venza. Konsep bagaimana cara mewarnai di dalam low poly. Jadi tergantung blok-blok yang nanti akan teman-teman seleksi, terus nanti warnanya dikasih apa. Lebih sederhana. Itu. Itu. Terus yang selanjutnya, itu kalau teman-teman ingat ini untuk mengingatkan kembali aja ya, pen tekstur. Jadi ada satu metode yang dulu pernah dikenalkan juga. Kita bikin subjek baru. Jadi kalau dulu kita pernah bikin satu box warna atau satu box kotak dengan menggunakan tekstur tekstur gambar kotak.
Iya, sama seperti itu. Eh, Sebenarnya juga sama sih, sama konsepnya. Jadi kalau teman-teman nantinya membuat sesuatu yang berbeda, misalnya saya pengen gambar dua-duaan, tapi colornya kan nanti akan sedikit rumit kalau nanti harus saya brush. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman bikinnya dari brush yang mungkin ada referensi gambar, itu akan lebih enak. Maksudnya teman-teman tinggal bikin objeknya serupa dengan objek yang asli misalnya. Misalnya teman-teman mau bikin bagian sini oke, kita lihat beberapa kali. Kita bikin ALT, shift ALT, nggak mau. Kita coba bikin salah satunya ini, mungkin buah pepaya ya, buah pepaya ini lonjong gitu aja. Dan ini bingung. Pepayanya mau bentuknya seperti apa? Kita seleksi melingkar, size-nya kita besarkan, semakin ke sana semakin besar gitu aja, size-nya dibesarin, pakai ALT, ya. Nah, size-nya kita besarin, yang sini agak besar, S, kita look cut, kita seleksi melingkar, sini juga size-nya kita besarkan. Oke, yang bagian sini kita cukup look-cut 1 kali. Ini kita kecilin dikit. Jadi ini yang tangkainya di sana, yang bagian bawah misalnya. Kita bisa bikin dari modifier miliknya Subdiv. Nggak terlalu kelihatan ya, tapi udah cukup lah, nanti kelamaan. Jadi nanti kalau teman-teman mau bikin yang mirip atau mungkin modelnya itu dari kotak terus nanti mau bikin yang agak bulat, nanti teman-teman bisa bikin yang dari kotak terus nanti tambahkan modifier yang namanya submodifier. Subdiv bisa didapatkan dari modifier, klik modifier, nanti teman-teman dapatkan di subdivision surface. Jadi nanti surface-nya atau mukanya itu nanti akan dipahatkan otomatis dari modifiernya. Keren. Jadi bisa di-apply kalau sudah. Ini sudah ya. Kalau sudah nanti bisa teman-teman bisa di-apply. Ya. Dan ini pun kalau nanti teman-teman bisa set mode, ini nanti akan jadi sesuatu yang berbeda, lebih lembut. Tapi kita main flat dulu. Oke, jadi di bagian sini kita sebenarnya mau tujuan utama itu tekstur painting, tekstur paintingnya bagian yang perlu dicek itu bagian kita menuju ke tekstur painting.
Jadi kalau nanti teman-teman belum punya tekstur sebelumnya, nanti bisa dibikin, atau karena biasanya di material yang pertama, objek pertama itu pasti akan punya material dan satu tekstur. Kalau nanti belum ada, tinggal ditambahkan. Di bagian tekstur painting itu nanti teman-teman kan kalau kemarin itu kita tinggal menyesuaikan ininya saja ya. Jadi nanti kalau misalnya radius dan strength-nya yang nanti bisa dibikin. Jadi kalau nanti teksturnya belum ada, nanti tinggal dibikin new tekstur, nanti teksturnya dari apa, dari image or movie. Jadi nanti kita dapatkan dari tekstur yang kita gambar itu nanti jadi image atau yang nanti kita bisa embedkan atau kita tambahkan ketika kita masuk ke Unity. Atau mukanya itu atau sayatan kulitnya itu bentuknya berupa gambar. Nah, karena kita belum punya, kita bisa tambahkan buah, misalnya buah. Ini warna dasarnya mungkin kita ambil warna buah itu biasanya hijau. Untuk mengimplementasikan kita masuk ke bagian setting. Nah, kita masukkan ke bagian teksturnya. Kita dengan menambahkan sifat, kita cari yang image tekstur seperti yang kemarin atau yang barusan tadi ya. Kita masukkan ke bagian color. Nah, ini teksturnya kan buatnya siapa? Saya mau membuat dengan menggunakan tekstur buah. Nah, dari sini kan nanti otomatis kita bisa menggambar. Di tekstur painting, kembali ke tekstur painting. Jadi yang kita bikin ini sebenarnya sudah ada warnanya ya. Tinggal nanti kalau teman-teman mau bikinnya menggunakan tekstur yang miliknya buah aslinya maksudnya, kita bisa tambahkan. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini secara brush itu nanti teman-teman langsung bisa optimalkan ya. Kalau belum nanti teman-teman bisa menggunakan ini otomatis sudah bisa, dia udah otomatis membuat tekstur paintingnya udah masuk. Terus di bagian sini kita sudah dapatkan yang material teksturnya indeks itu adalah buah, dan ketika nanti teman-teman mau bikin tekstur dari color, nanti teman-teman bisa menggambar dari sini. Tekstur pastikan di bagian sini adalah fine. Terus di sini adalah image yang nanti kita akan bikin atau kita akan simpan. Kita bisa simpan dulu, misalnya takut kehilangan ya. Misalnya tekstur buah, misalnya kita masuk di bagian buah, set image. Oke, di sana nanti tinggal teman-teman seleksi teksturnya. Tekstur yang baru, tinggal di bagian sini kita buat tile. Jadi nanti di bagian sini otomatis teksturnya itu akan masuk. Kita bisa nambahkan teksturnya lewat teksturnya dari sini dua. Tekstur painting settingnya sudah masuk, ini buah sudah masuk. Tekstur painting di bagian sini, colornya sebenarnya harusnya kita sudah bisa ngebrush ya teman-teman. Coba kita cek di bagian material.
Ini belum masuk ya. Kalau strength-nya udah maksimal 1, kita bisa gambar di sini atau gambar di sini sebenarnya. Tapi ini belum bisa masuk. Ini sudah material, tekstur juga sudah. Kita sudah simpan di bagian image. Pengaturannya di bagian sini. Terus tekstur sudah, brush sudah. Brushnya cuma 1 memang. Terus untuk yang ini kita bisa langsung ya. Kita bisa langsung color palette ini enggak. Aduh. Oh, saya jadi lupa malah teman-teman. Ada yang ingat kesalahan saya di mana? Saya ingin menunjukkan bagaimana cara membuat buah gitu dengan menggunakan tekstur painting. Jadi harusnya ini udah bisa ngebrush, tapi ternyata belum bisa ngebrush. Brushingnya itu harusnya mirip seperti ini. Ini langsung bisa masuk. Ya, untuk memberikan gambaran, saya bukakan project yang mungkin sudah bisa ngebrush ya. Nanti urutannya bisa diulang kembali. Mungkin ada yang salah dari saya tadi urutannya. Kita bukakan project yang sudah jalan aja. Simpan dulu lah. Nanti bisa dicek. Bisa dicek salahnya di mana Blender. Buah. Oke, saya open dari sini. Nah, jadi objeknya atau teksturnya di sini itu sebenarnya kita sudah bisa brush. Harusnya seperti ini teman-teman ya tadi ya. Cuman tadi urutannya udah pas, tapi kok kenapa nggak bisa gitu. Kenapa kok nggak bisa? Mungkin ada yang miss mungkin ya. Mungkin ada yang miss yang mungkin butuh diulangi. Mohon maaf, ini untuk memberikan gambaran saja. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mau mengebras atau membuat buah atau membuat objek yang lain, yang nanti teksturnya itu nanti didapat dari buah asli. Ini kan gambar ini tekstur yang saya download dari internet. Gambarnya itu atau teksturnya sebenarnya bukan tekstur ya, karena ini gambar asli ya. Jadi kita ambil dari gambar asli terus kita brushkan di dalam mana? Dalam objeknya. Saya simpan di mana? Lupa. Tekstur Kates California.jpg. Download bibit bibit tanaman pepaya California di folder download pepaya California modified saya Kates California. Jadi gambarnya itu sebenarnya seperti ini. Karena kita mau menggunakan gambarnya sebagai acuan untuk ngebrush di Blender, jadinya akan sedikit berbeda dari gambar aslinya, nggak apa-apa. Tapi yang penting kan dapat esensinya ya, maksudnya
Gimana cara gambarnya dengan menggunakan gambar yang asli. Ngebrasnya seperti apa ya, tinggal ngebras seperti ini, seperti yang teman-teman dapat ketika yang kotak kemarin. Cuman urutannya tadi saya ada kesalahan di mana, nanti kita urutkan. Untuk menghemat waktu ini kita bisa praktekkan. Jadi misalnya bagian sini kita mau ngebras bagian yang hijau ini kita ubah jadi kuning gitu misalnya. Ya kita tinggal langsung dibras seperti ini. Jadi lebih enak. Jangan sampai yang putihnya kelihatan. Yang putihnya itu jangan sampai masuk. Pepaya putih ya dari mana? Itu jadi ada beberapa model yang nanti bisa teman-teman pakai untuk menggambar suatu atau mewarnai suatu objek yang ada di dalam animasi teman-teman. Jadi nanti teman-teman nggak usah ragu kalau mau bikin objek sendiri, terus nanti paintbrush-nya sendiri, bagaimana caranya nanti bisa mengikuti langkah yang kemarin. Seperti itu. Jadi nggak terlalu susah bikin yang real, bikin mendekati real itu nggak begitu susah karena pewarnaannya itu dari gua aslinya. Ya kan kalau kita bikin dari gua yang kita bikin sendiri, maksudnya brush sendiri kan nggak terlalu bagus hasilnya. Seperti itu. Bentar ya, saya kok penasaran kenapa tadi saya nggak berhasil di bagian sana. Mix 24 color teksturnya ini milik Kates, ini Kates ini saya menyesuaikan sih. Tapi ini harusnya udah bisa ngebrush sendiri. Kalau sini otomatis bisa ngebrush. Kalau teksturnya nggak pakai tekstur ini kan bisa ngebrush kan. Kalau teksturnya pakai itu kita tinggal pakai tekstur yang mana gitu kan. Tinggal tekstur. Teksturnya ini kita bisa bikin dari sini. Atau teman-teman bisa bikin tekstur dari sini. Kita pilih image or movies. Terus nanti gambarnya itu ambil dari mana. Kalau teman-teman mau ngambil gambar lewat sini, terus nanti seleksi. Dan seperti itu. Harusnya. Mungkin saya tadi ada miss di salah satu tempat ya. Nah, kalau nanti udah punya tekstur seperti ini tinggal digambar. Pas-pasin aja. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi untuk mengingatkan kembali, malah saya jadi yang error tadi. Mohon maaf. Untung ada backup-an ini. Selamatkanlah saya. Jadi sekedar mengingatkan ada tadi yang dikenalkan Invensia untuk low poly. Nanti teman-teman bisa menggunakan yang bespoke tadi atau berbasis dari tiap kotakan-kotakan yang ada di dalam mesh teman-teman sendiri-sendiri ya. Jadi tiap kotakan atau tiap face-nya itu nanti teman-teman bisa gambar. Nah, nanti teman-teman bisa dapatkan dari Invensia itu. Yang ketiga ini nanti key animation ini nggak jauh berbeda ya. Jadi tinggal nanti posisinya seperti apa, mau animasi yang mau atau action yang mau diciptakan apa nanti tinggal menyesuaikan. Jadi mau lompat, mau idle, mau lari nanti bisa diimplementasikan. Oke, seperti itu. Jadi yang single, saya bukakan juga yang single. Ini animasi yang single. Bisa dicek dengan menggunakan tekstur. Ini saya beri lampu 3. Animasinya itu yang ada itu cuma ada 2 di sini. Baru sempat membuat 2. Idle sama run. Yang maju ini sebenarnya nggak ada sih.
cuman bagian yang maju aja, yang ditambahkan apa namanya, kita bantuannya dengan menggunakan ini ya, empty object untuk menggerakkan objek tersebut biar nanti jalan, bisa jalan ke depan atau menyesuaikan koordinat, tidak hanya jalan di tempat. Terus yang bagian empty action ini juga sama, dia memanfaatkan ini juga empty juga. Cuman beda aja, beda nama. Di bagian sini saya gunakan dua animasi sekaligus. Jadi ketika di sini berhenti nanti akan memanggil idle. Oke, ini kan lari ya, run. Ini akan run, memanggil run. Dan di bagian sini memanggil idle. Kita stop di bagian sini, nggak berjalan intinya. Nggak berjalan sampai sini, nggak berjalan. Jadi tetap di posisi ini terus. Yang jalan lagi dari posisi ini ke posisi ini. Dan ini belok. Jadi memungkinkan kalau teman-teman nanti nggak hanya lurus saja ya. Nanti empty objeknya itu teman-teman bisa putar ke kiri ke kanan atau mungkin ke atas ke bawah juga bisa. Tergantung nanti objek teman-teman. Jadi nggak melulu nanti teman-teman itu harus lurus terus. Ini sampelnya saja. Terus yang di bagian akhir kemarin ya, di bagian NLA. NLA ini sebenarnya tumpukan dari objek teman-teman sendiri sebenarnya. Jadi kalau kita lihat di bagian objek mode, kita aktifkan dulu armaturnya, kita cek di sana ada beberapa ya. Di sana ada di NLA track-nya itu ada maju. Maju ini yang tadi yang empty object yang berjalan maju. Ini kita repeat 3 kali. Kita repeat 3 kali. Nanti penggunaan repeat ini nanti bisa teman-teman cek di bagian seleksi yang mau di repeat. Bagian strip, nanti action stripnya teman-teman bisa klik di bagian action clip. Action clipnya ini nanti repeatnya tinggal berapa kali. Jadi nanti tergantung. Kalau animasi sekali itu kan cuma sampai sini. Jadi nanti untuk menuju tempat yang mungkin agak lebih jauh, mungkin repeatnya 2 atau mungkin 3 kali atau mungkin 4 kali. Sesuaikan aja teman-teman. Terus di sini dia akan memasukkan idle atau mungkin memanggil action idle ya. Memanggil action idle, tambahkan. Jadi sebenarnya kalau nanti ada tengok kiri kanan atau mungkin tendang atau mungkin tembak kayak gitu ya, kita bisa bikin di action atau di bagian dropsheet bagian sini kita bisa klik new, terus nanti kita bisa rotate, kita manipulasi posenya sesuaikan dengan keyframe-nya, nanti mau ngapain gitu ya, misalnya mau tendang gitu. Terus nanti di bagian NLA ini kalau kita mau memanfaatkan tendang, intinya itu kita bisa repeat ya. Maksudnya kita bisa mengulang untuk keperluan yang sama. Misalnya di sini saya maju menggunakan run tadi, terus nanti idle, terus nanti maju lagi. Nah, majunya ini sendiri pun kita punya namanya playback scale. Playback scale kalau nanti playback ini nanti lebih kecil, ini nanti pasti akan lebih cepat animasi akan dikerjakan. Jadi kalau misalnya nanti animasi teman-teman lihat bagian sini, jadi kalau animasinya ini dijalankan, ini larinya lambat dan sampai sini idle dipanggil dan ini larinya cepat. Ini cuman mengubah di bagian playback scale. Jadi playback scale yang ada di animasi maju yang 001 ini dikecilin biar nanti waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu cycle animasi itu lebih cepat. Intinya seperti itu. Jadi yang ini normal 1, yang ini lebih cepat. Dan di repeat sebanyak 3,9. Saya coba 3,9 kenapa? Karena menyesuaikan dengan
batas ya, batas keyframe atau batas frame yang mau dieksekusi, yaitu 130 frame. 130 frame. Oke, seperti itu. Jadi cukup mudah teman-teman, cukup mudah. Jadi nggak terlalu memakan banyak waktu untuk memanggil animasi yang sama. Misalnya maju, kita tinggal panggil aja maju. Cara manggilnya gimana? Ya tinggal ditempatkan di posisi yang mau ditempati maju misalnya, atau mau tempati animasi selanjutnya. Diklik add action strip. Nah, nanti action teman-teman yang terdaftar atau di bagian dropsheet yang teman-teman bikin tadi, itu nanti akan muncul di sini. Nah, kalau nanti teman-teman mau pakai ya tinggal diklik aja idle misalnya di sini. Ini setelah maju terus nanti dia idle. Nah, bagusnya kalau teman-teman nanti bikinnya itu sudah ada tata kotanya ya. Atau tata kotanya itu atau mungkin tempat settingnya atau latarnya itu sudah terbentuk dulu, baru nanti teman-teman bisa lebih enjoy ya, lebih enak menurut saya. Lebih enak untuk membuat animasinya. Jadi di bagian antar animasi nanti kita bisa perhalus juga dengan menggunakan namanya transisi atau add transition di sini. Salah satu contohnya yang saya terapkan di bagian sini warnanya biru. Cara memakainya gunanya buat apa? Biar nanti lebih halus perpindahan antara animasi satu ke animasi yang lain. Misalnya seperti ini kok nggak pakai ya. Kalau mau pakai tinggal di seleksi saja antar dua animasi ya. Antar dua animasi. Jadi kita berikan space untuk transisinya, seleksi antar dua animasi, tambahkan transisi. Transisinya nanti akan masuk sini. Nanti tinggal menyesuaikan. Kalau yang di sini nggak terlalu terasa, tapi lebih smooth aja hasilnya. Lebih smooth. Ini juga nanti teman-teman bisa dapatkan di Impenzia. Iya, ini cuma informasi tambahan kalau dari saya. Informasi tambahan. Jadi minimal nanti teman-teman bisa gambar dan menerapkan IG yang ada di kaki. IG ya nanti bisa nekuk tangan, yang lain juga bisa seperti itu. Tangan, jari, dan lain sebagainya. Nanti bisa dimanipulasi. Kalau yang di animasi ini yang multi kamera ya. Multi kamera itu maksudnya seperti ini. Nanti jika di YouTube juga banyak sampelnya. Jadi ini kamera 1, kamera 2, kamera 3. Kamera 1, kamera 2, kamera 3. Kamera 1 ngambil dari sini. Kamera 2 ngambil dari bawah ke dagu atas. Terus kamera 3 ngambil dari belakang pohon maksudnya. Nah, ini kita bisa membuat narasi atau frame tambahan kan. Jadi semakin banyak yang bisa dianimasikan. Nanti kita bisa saya coba tambahkan di bagian sini ya. Jadi nanti kita bisa membuat animasi dengan menggunakan kamera yang multi. Seperti itu mungkin. NLA, reuse animation, oke. IK nanti teman-teman bisa dapat di ini ya, di Ipenza aja. Nanti bisa lebih detail. Terus yang bagian terakhir itu adalah weight painting. Weight painting ini nanti teman-teman bisa dapat di Ipenza juga. Tapi teman-teman sebenarnya weight painting itu nggak terlalu susah. Saya bisa contohkan di bagian sini. Jadi ketika nanti teman-teman
membuat animasi, nanti tulang tersebut itu nanti akan ngefek ke bagian di bagian objek teman-teman itu seberapa banyak gitu intinya. Jadi bisa jadi bisa kelihatan. Bisa masuk ke objek mode dulu, kita bisa klik ke, kita reset dulu aja deh. Bagian sini kita masukkan ke bagian awal, kita bisa seleksi dulu, view selected, bagian sini kita masuk bagian front, kita masuk di bagian, kita reset posisinya tulangnya dulu, bagian post mode, ALTR, ALTG, terus nanti teman-teman bisa masuk ke dalam objek mode, kita klik bagian objeknya. Ya memang teman-teman bisa nanti handle sendiri ya, maksudnya perlahan-lahan nanti bisa. Saya sama, perlahan juga. Terus nanti teman-teman bisa klik di bagian objek mode, ini nanti menunya beda. Nah, di sini kan objek mode antara miliknya Bone sama yang miliknya mesh atau objek 3D itu nanti beda. Di sini nanti kita bisa menggunakan with pen. With pen ini nanti semakin merah atau dari biru itu nggak ngefek. Misalnya di sini saya punya tulang tulang bone namanya, saya nggak namai ternyata, bone 2. Terus di sini saya seleksi bone kepala misalnya. Nah, bone kepala ini efeknya ke kepala itu 100%, atau semakin merah itu semakin nanti akan efeknya semakin banyak intinya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ada salah satu objek yang nanti akan nyantol, seperti yang nanti bisa dicek di Pensia ya. Misalnya di bagian punggung seperti ini nanti akan ada ngefek ke bagian tulang yang lain. Itu nanti teman-teman bisa cek atau bisa kaki atas, kaki bawah. Ini sudah saya rapikan. Jadi kalau nanti ada yang bagian sini, ada yang misalnya ini ya, bagian bawah ini mau dihilangkan efeknya, itu teman-teman bisa weight-nya itu tinggal dinolin, terus nanti disemprotin aja. Untuk radiusnya bisa teman-teman klik F dan nanti tinggal diwarnakan seperti ini. Ya, biar nanti nggak ngefek ke bagian yang lain intinya teman-teman. Jadi apa namanya, bone yang harusnya mengefek ke bagian tertentu ya harusnya cuma mengefek di bagian tertentu tersebut. Misalnya seperti ini, atau kalau nanti teman-teman udah menggunakan auto mirroring ya, auto mirror itu nanti akan membantu ketika kita sudah seleksi di bagian sini juga sudah otomatis. Untuk menyeleksi bone-nya teman-teman klik shift, klik kanan, shift, klik kanan. Nanti di sana ada optionnya, ada kaki atas yang left, kaki bawah left, telapak kaki left. Bisa mungkin kayak yang kaki atas, ini yang bagian ini kaki bawah, berarti yang di bagian bawahnya. Ini efeknya seperti apa? Ini nanti bisa kelihatan, bisa selected, view selected seperti ini. Ini mengganggu yang plain-nya. Kita hapus dulu. Ini sepatunya mungkin nggak terlalu terkena ya. Ini kita bisa semprot. Oke. Dan kalau nanti teman-teman pakai yang auto mirroring, sekali lagi otomatis bisa. Yang teman-teman seleksi kiri, yang kanan otomatis
sudah terseleksi juga atau terubah otomatis. Ini hijau apakah mengefek ya? Mengefek tapi tidak terlalu banyak ya. Jadi dari warna biru, hijau, kuning sama merah. Biru itu tidak ngefek, hijau ngefek sedikit, kuning ngefek agak banyak, merah yang ngefek paling banyak. Gradasinya seperti itu. Ini white painting. Jadi setelah IK teman-teman dapat, nanti kita bisa merubah efek dari pertulangan yang nanti bisa teman-teman bikin. Jadi bagus. Nanti teman-teman bisa berlatih di Pensia. Video 3 video itu nanti teman-teman juga sudah cukup membuat animasi. Ya, kemarin kan nggak bisa ditekuk ya, karena kita belum memanfaatkan IK. IK ini nanti bisa cek nanti teman-teman di bagian pertulangannya ada beberapa yang nih bagian sini itu ada beberapa yang kita harus setting ya. Ini nanti detailnya ada di bagian Invensia tadi. Oh, maaf nanti bisa lebih detail intinya. Jadi kalau teman-teman nanti lihat di bagian sini, dan saya cuma mencontohkan, oh ini sudah bisa dan videonya bisa work intinya. Jadi teman-teman nggak salah tutorial. Oke teman-teman, apalagi rencana saya sudah sampai itu, IK-nya sudah masuk, white painting-nya sudah masuk. Jadi di bagian sini tuh ada tulang yang maju ini apa nggak salah, ini nggak salah, yang di bagian belakangnya juga nggak salah. Di sini namanya IK target. Nanti dipakai di bagian IK masalahnya. Di bagian IK ini nanti dia butuh IK target sama IK pull. Pull ini nanti menentukan keni atau dengkul ini. Jadi dengkul. Oke. Jadi nanti ketika dengkulnya di pas motif digerakkan, nanti kita bisa mendapatkan animasi yang diinginkan, intinya gitu. Sama seperti yang di sini. Jadi targetnya ketika digerakkan, nanti kita dapat animasi yang diinginkan. Oke. Saya jarang menggunakan yang ini ya, yang miliknya Keni ya bisa lah. Yang penting teman-teman bisa mengeksekusi hal yang sama di Pensia. Bisa berjalan normal maksudnya. Oke, mungkin ada pertanyaan teman-teman. Saya masih penasaran pakai yang pen texture yang salah tadi ya saya. Iya, bisa mau besok. Nanti saya runut dulu. Nanti saya bikinkan videonya mungkin insya Allah. Kalau enggak nanti teman-teman juga bisa. Oh enggak, yang di sini enggak ada. Yang teksturnya enggak ada di Pensia. Enggak ada di video 3 tadi maksudnya. Mungkin ada di video yang lain. Sudah dibuka mungkin bisa dibuka-buka ya teman-teman ya. Ada ya 3 video, nanti mungkin bisa membantu teman-teman membuat animasi, yaitu Easy Low Poly untuk membuat karakternya, Rig untuk mendapatkan pertulangannya, dan keyframe animation. Nanti bisa teman-teman dapatkan animasi-animasi, bikin animasinya. Tidak sampai NLA sih teman-teman. Kalau yang di sini saya belum menemukan yang NLA di miliknya Invensia. Mungkin nanti bisa teman-teman bisa improve sendiri di bagian Blender. Nanti ada namanya NLA atau non-linear animation. Nanti bisa menggunakan action atau animasi yang teman-teman bikin sebelumnya. Jadi menghemat waktu. Oke. Hampir setengah 6 ternyata. Ayo, ada pertanyaan kah? Enggak ada ya. Iya, tadi saya cuma cerita, jadi ya memang seperti itu keadaannya. Memang waktunya nanti kalau dieksekusi sangat panjang.
dan saya sudah eksekusi duluan dan nanti tinggal teman-teman intinya. Jadi video yang saya referensikan ke teman-teman itu sudah saya eksekusi dan sudah bisa dipakai dan hasilnya yang seperti video yang terakhir tadi ya. Kita lihat lagi lah, sedikit lagi. Sedikit lagi kita lihat video yang terakhir. Ternyata soundnya tadi nggak masuk ya. Siapa tahu nanti bisa memberi inspirasi video. Jadi animasinya itu di render dari Blender, terus kita bisa mainkan di Adobe Premiere atau mungkin Filmora, teman-teman bisa bikin dari apapun. Sial, kehilangan jejak. Ini cuman 15 detik, 18 itu aja udah ketambahan yang lainnya. Kehilangan jejak. Dari basisnya ada dua animasi, yaitu idle dan run. Runnya bisa slow, bisa cepat, tergantung dari playback teman-teman. Sial, kehilangan jejak. Bisa diatur di Blender maksudnya. Sial, kehilangan jejak. Bisa di dubbing juga, jadi enaknya menggunakan Adobe Premiere atau pakai video editor lain itu kan enak. Kita bisa manipulasi lebih ya. Kalau dianimasikan maksudnya animasi yang pure di bagian Blender ya nanti otomatis ya mentah, jadi nggak terlalu mantap. Ya meskipun cukup ya. Oke, gitu dulu teman-teman untuk hari ini ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita bisa tutup dengan sesi foto-foto sebagai bukti perkuliahan. Saya stop share. Ini dong. Lampu dong. Lampu ya? Silakan nanti dipelajari 3 videonya tadi, dilihat-lihat untuk menambah perbendaharaan. Untuk minggu depan teman-teman bisa eksekusi dengan menggunakan Rigify, tapi nanti saya masuknya di multi kamera aja. Pak izin bertanya Pak. Ya Mas. Itu tugasnya buat minggu depan tuh apa Pak? Buat tugasnya ini Pak. Buat tugasnya ini Pak. Hari ini nanti teman-teman bikin yang konsepnya yang miliknya Impesia. Dari localinya, karakternya sampai nanti teman-teman bikin sampai NLA. Makasih Pak. Oke. Ya minimal nanti bisa bikin beberapa animasi ya. Maksudnya teman-teman jangan bikin ya minimal 2, misalnya sama seperti saya lah. Atau mungkin 3 atau 4. Ya mirip-mirip kalau nanti teman-teman bikin game itu juga sama. Jadi nanti animasinya itu diambilkan dari animasi yang teman-teman bikin ini. Misalnya run gitu kan, sebenarnya kan cuma animasi jalan biasa aja. Atau ya seperti itu, seperti yang teman-teman pernah bikin yang di 2D. Oke, silakan Mas. Tolong tukang foto nih, Mas Bintang. Oke, mungkin buat teman-teman bisa on cam dulu semuanya. Oke, batch pertama, hitungan ketiga. 1, 2, 3.
Oke, sebentar. Oke, untuk patch kedua, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, sudah, Pak. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak.